Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pertama, perjanjian internasional menurut para ahli, lalu berikan komentar kelebihan dan kelemahan menurut pendapat tersebut. Kedua, istilah-istilah perjanjian internasional. Ketiga, ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Keempat, fungsi dan tujuan perjanjian internasional. Berikut video penjelasannya. Menurut Machiavelli, perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Kedua, menurut Mokhtar Kuamat Madja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut saya, kelebihan dari Mokhtar Kuamat Madja dan Machiavelli sudah menjelaskan langsung tujuan dari perjanjian internasional. Sedangkan kekurangan dari mereka tidak menterterakan kalau perjanjian internasional itu berada di bawah naungan hukum internasional juga, supaya orang-orang tidak keliru. Pertama, traktat. Traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum yang sama. Kedua, konvensi. Istilah konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting tetapi yang tidak bersifat politik tinggi. Ketiga, persetujuan. Persetujuan adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Keempat, piagam. Piagam atau charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang memerlukan fungsi administratif. 5. Statuta. Istilah statuta ini dipakai untuk menyambut hal-hal berikut. A. Konstitusi lembaga internasional. B. Kumpulan aturan hukum yang ditentukan oleh persetujuan internasional mengenai kerja suatu kesatuan hukum yang berada di bawah supervisi internasional. C. Instrumen tambahan dari konvensi yang membeberkan aturan-aturan tertentu yang harus diterapkan. 6. Deklarasi. Deklarasi adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. 7. Modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan secara permanen. 8. Protokol. Protokol adalah persatuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan oleh negara penandatangan. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh 3 atau lebih subjek hukum internasional. Tujuan perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Fungsi dari perjanjian internasional yaitu sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Kedua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Keempat, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara.